ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب المصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الزرنوزي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافع لكل زار حاصلة لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi Al-Mutalib halaman 81 yang kelima. Wa yanbaghi lil-ghaibi an la yastaqila bi syai'in qara ghayra ilmi wa la yuridu anil fikri. Qala Muhammadun rahimahullah ta'ala inna sana'atana hadhihi minal mahdi ilal ahdi faman ra'ada an ya'ruka ilman hada sya'atan falyad'uhu sya'atan wallahu a'lam bishawab. Sampai mana bacanya? Wayam bagi. Apa bab yang pertama? Wayam bagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yanbaghi li talibil ilmi
dan seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu alla yastaghila bisay'in akhar ghaira ilmi. Seyogianya bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu, sepantasnya, seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu itu alla yastaghila bisay'in akhar, bahwasanya dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lain ghaira ilmi, selain daripada ilmu. Artinya fokus terhadap ilmu. Jadi buat orang yang memang ingin menuntut ilmu, dianjurkan oleh pengarang ini untuk bisa mendapatkan daripada ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan. Satu di antaranya dia harus fokus di dalam mempelajari ilmu. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain-lainnya. Wala yuridu 'anil fiqhi. Begitu juga di dalam dia mempelajari ilmu, apalagi kalau seandainya dia mau fokuskan kepada satu fan ilmu. Misalnya dia ingin mendalami ilmu fikih, maka konsentrasikanlah itu dalam penuntutan ilmunya itu terhadap ilmu tersebut. Bukan tidak boleh mempelajari yang lainnya, boleh, silahkan pelajari yang lainnya, namun prosentase ya daripada kefokusannya itu adalah ilmu yang dia sedang dalami ya. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad, kata Syekh Zarnuzi dalam kitabnya ini, inna sana'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Katanya sesungguhnya apa yang telah kami lakukan ini dalam menuntut ilmu itu, waktu kami menuntut ilmu ini kami fokuskan itu semua minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari sejak buayan sampai dengan akhir hayat nanti, itu yang namanya menuntut ilmu. Jadi fokus. Kenapa demikian? Karena memang menuntut ilmu ini dia tidak terbatas dengan waktu, dan juga dia tidak terikat dengan tempat. Di mana saja boleh dia menuntut ilmu, kapan saja boleh dia menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari sejak dia buaya sampai kepada nanti masuk ke dalam lubang lahat, yaitu meninggal dunia, niat untuk menuntut ilmu itu jangan sampai terputus ya. Niat menuntut ilmu itu jangan sampai terputus, sekalipun dia sudah mengajar. Paham maksudnya? Ya, sekalipun dia sudah mengajar, dia sudah menyampaikan ilmu dan lain sebagainya, tapi dalam dirinya untuk menuntut ilmu itu niatnya itu tidak boleh putus. Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sampai dengan akhir hayatnya beliau selalu mengatakan, aku ini adalah seorang santri. Paham gak maksudnya? Kalau santri artinya belajar atau tidak? Murid atau bukan? Murid. Padahal dia adalah merupakan Sayyikhul Masyayikh, guru di antara para guru. Banyak ulama-ulama belajar kepada beliau. Ahli hadis yang dikenal di Mekah. Ya, subhanallah. Tapi beliau mengatakan bahwa dirinya beliau itu adalah seorang apa? Santri. Artinya kita tidak boleh menyatakan diri kita berhenti walaupun murid kita udah apa? Udah banyak nih misalnya. Gitu. Ya kan kadang-kadang kita begitu nih. Ya. Dari panggil ustadz aja. Pegang ngaji deh. Iya. Udah dipanggil ustadz aja, masya Allah. Jangan lagi ngaji, jalannya aja lain udah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Jangan begitu kita.
Terus niatkan itu, menuntut ilmu terus. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau niat menuntut ilmu itu terus ada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan kita masuk dalam satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata fi talabil ilmi mata syahidan." Barang siapa yang menuntut ilmu, matinya masih dalam keadaan menuntut ilmu. Paham maksudnya? Niatnya masih ada terus menuntut ilmu. Semen padahal udah kagak datang lagi ke majelis, udah kagak datang lagi ke masjid, ke musola. Kenapa? Emang sakit di rumah. Paham kan yang maksudnya? Tapi tercatat tuh dengan niatnya itu. Dia dikategorikan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu selama niat itu masih ada di dalam dirinya. Kalau dia bisa seperti itu, kemudian dia meninggal dunia, sementara niat menuntut ilmunya masih ada, apa kata Nabi? Mata syahidan, maka matinya itu dikategorikan matinya mati apa? Subhanallah. Nah, Syekh Muhammad bilang, dituliskan oleh Syekh Zarnuzi, sepanjang kehidupannya minal mahdi ilal lahdi, enggak ada yang ada di dalam dirinya kecuali harus selalu menuntut apa? Ilmu. Subhanallah. Al-Walid Al-Mafula, mohon maaf beribu maaf, tidak maksud buat ria ini. Saya punya orang tua itu akhir-akhir hayatnya suka ngomong kepada saya, ada 3 hal yang selalu diungkapin sama beliau. Almarhumullah ya Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yang pertama, dia ingin sekali meninggal dunia itu kalau enggak malam Jumat, hari Jumat. Yang kedua, dia ingin sekali meninggal dunia itu lagi ngaji atau lagi mengajar. Yang ketiga, dia pengen meninggal dunia itu di usia 70 tahun. Itu sering diungkapin tuh. Berapa kali? Ternyata Allah takdirkan tuh semuanya dikabulkan. Meninggalnya malam Jumat, habis ngajar di usia 70 tahun. Masya Allah. Pasti gitu. Dan hampir semua para ulama mintanya begitu. Matinya, meninggal dunianya kalau kagak lagi ngaji, lagi ngapain? Ngajar. Artinya lagi menuntut ilmu. Makanya sampai akhir-akhir hayatnya itu yang dilakukan oleh beliau. Itu yang dilakukan. Mu'alim Safi Hadami meninggal dunia selesai ngajar. Dari Pondok Pinang ngajar, pulang mau maulid di tempat saya. Kemudian tahu sakit, mampir ke pom bensin, pipis, bawa ke rumah sakit, meninggal. Dari perjalanan menuntut ilmu. Perjalanan menuntut ilmu. Abuya Abdurrahman Nawawi, waktu beliau masih hidup di akhir-akhir hayatnya, umurnya 94 tahun. Saya tanya sama beliau, Abuya, izin Buya, di usia seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang ingin Buya lakukan? Yang Buya pengenin apaan? Saya tanya sama beliau langsung. Usianya 94 tahun. Saya tanya, kira-kira di usia yang seperti ini, apa yang kira-kira Buya masih inginkan? Kata beliau, nggak ada. Cuma satu yang Buya pengen. Buya pengen ngaji, begitu katanya. Umur berapa tuh? Hah? Umur berapa? 94 masih pengen apa? Kita umur berapa nih? Ngajinya ogah-ogahan kita. Kita ngajinya ogah-ogahan. Itu umur segitu. Saya bilang Masya Allah, luar biasa.
Makanya berkah ilmunya, makanya manfaat ilmunya. Keberkahan ilmu itu enggak dilihat dengan jumlah banyaknya jamaah, enggak. Keberkahan ilmu itu kalau seandainya ilmu berkah karena banyak pengikutnya, mungkin yang namanya karma, tahu karma nggak? Paham Marxisme, pengikutnya banyak nggak? Berarti ilmunya berkah dong kalau begitu. Kalau ukurannya itu enggak. Jadi ukurannya bukan itu, kata Mu'alim Subhanahu. Keberkahan ilmu kita, kemanfaatan ilmu kita, bagaimana dengan ilmu yang kita miliki, hubungan kita kepada Allah tambah jauh apa tambah dekat, itu satu. Tambah berani atau tambah takut sama Allah. Jangan sampai kita tambah ilmu tapi tambah jauh kita sama Allah. Karena nanti disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang mendapatkan ilmu tapi dia tambah jauh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bicara ilmunya banyak kan? Banyak nih ilmunya, tapi permasalahannya jauh sama Allah. Jauh sama Allahnya bagaimana? Tumbuh ujub di dalam dirinya, tumbuh riya di dalam dirinya, tumbuh takabur di dalam dirinya. Kalau itu ada sama dia, biar kata ilmunya banyak juga, paham nih maksudnya, tapi karena ada ujub, ada riya, ada takabur, berarti ilmunya tidak membawa keberkahan buat dia. Masya Allah ya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Nah, di sini diajarkan katanya Syekh Muhammad itu enggak. Dia sudah menanamkan jiwanya, menanamkan di dalam dirinya itu inna sona'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Dia sudah tanamkan di dalam dirinya itu niat untuk menuntut ilmunya tidak akan pernah berhenti sejak dia dari bulayan sampai kepada apa? Karena memang pesan Nabi seperti itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu yang mesti kita garis bawahin satu. Jangan putus niat untuk ngapain? Jangan putus niat untuk menuntut ilmu. Tanamin itu terus. Tanamin dalam diri kita. Faman arada ayatruka ilmana hadza sa'atan falyatrukhu sa'ah. Jadi bila dia meninggalkan ilmu ya kami nih sesaat saja, maka dia akan tertinggal sepanjang hidupnya katanya. Ruginya bukan main. Begitu thariqahnya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmunya yang luar biasa Nabi Muhammad. Tapi beliau mengatakan di dalam hadisnya, apabila di dalam satu hari saja aku tidak mendapatkan ilmu pada hari itu, maka hari itu fala burika li fi dzalikal yaum, berarti di hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Ini siapa nih? Siapa? Rasulullah. Rasulullah kalau seandainya satu hari saja dia tidak mendapatkan ilmu, maka dia katakan bahwa hari itu adalah hari yang tidak ada apanya? Keberkahan di dalam dirinya. Satu hari nggak ngaji berarti nggak berkah tuh hari. Romannya kita 2 bulan kagak ngaji, anteng aja romannya gitu. Ini Pak. Jadi jangan terputus tuh sampai segitu. Ngaji nggak mesti harus ada di majelis. Ngaji nggak harus ada kita di masjid, di musola, di majlis taklim, enggak. Alam ini adalah ilmu semua. Apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di samping, kiri, kanan, atas, bawah, semua adalah ilmu. Makanya ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berkaitannya dengan apa? Ilmu. Iqra
Baca. Kita disuruh baca. Baca apa? Baca yang tertulis dan juga baca yang tidak tertulis. Baca itu Al-Quran, ayat-ayat Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Lihat itu yang 30 juz. Lihat, baca itu yang 114 surah. Kita disuruh baca. Satu sisi kita disuruh baca itu, tapi yang kedua kita juga disuruh baca ayatul kauniyah, ayat-ayat yang Allah ciptakan. Ada apa di atas, ada apa di bawah, ada apa di kiri kanan dan lain sebagainya. Artinya kita harus pelajari. Nah, jadi ilmu di mana? Tidak harus di majelis. Kemarin kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Dulu sih namanya Abdul Sam. Sebelum dia masuk Islam namanya Abdul Sam, hamba matahari. Kemudian dia masuk Islam, namanya diganti sama Nabi. Dia masuk Islam agak terlambat. Abu Hurairah tuh masuk Islamnya di tahun 7 Hijriah kurang lebih. Sementara Nabi Muhammad meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Berarti persahabatan dia dengan Nabi dalam satu akidah kurang lebih hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun. Abu Hurairah bersama Nabi hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun dia bersama Nabi. Tapi coba lihat, kalau bicara lama masuk Islam, lebih lama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau bisa bicara lama, lebih lama Umar bin Khattab, lebih lama Anas bin Malik. Apalagi Anas bin Malik masuknya dibawa umur 10 tahun, udah dibawa sama ibunya Ummu Sulaim ke rumah Rasulullah untuk berkhidmat. Umur 10 tahun sudah ikut Nabi, Anas bin Malik. Ketika Rasulullah meninggal, Anas bin Malik umurnya 21 tahun. Masuknya 10 tahun. Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu Anas umurnya 21 tahun. Berarti bersama Nabi berapa tahun? 11 tahun bersama Nabi. Dia orang yang dekat karena dia berkhidmat sama Nabi. Dia yang selalu nuangin air kalau Nabi berwudu. Dia yang selalu nyiapin sendalnya dan lain sebagainya. Ini Anas bin Malik. Tapi ternyata di dalam perjalanan dakwanya itu, Imam Abu Hurairah ini walaupun hanya 4 tahun, kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ternyata satu-satunya sahabat yang paling banyak menerima hadis dari Rasulullah adalah siapa? Adalah siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah yang paling banyak. Itu di atas 5.000, kurang lebih 5.380 hadis. Anas bin Malik hanya 2.000-an. Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ibn Khattab, sama hampir 2.000-an. Aisyah juga begitu. Tapi ini yang 4 tahun, ternyata dia mendapatkannya hadisnya 5.000 lebih, 5.380 hadis. Kok bisa? Karena Sayyidina Abu Hurairah banyak menimba ilmu, banyak mengambil ilmu, tidak di dalam majlis-majlis yang formal. Paham gak maksudnya? Dia banyak mendapatkan hadis-hadisnya itu bukan di dalam majlis-majlis yang seperti ini, tapi lebih banyak dia dapatkan dari tempat-tempat yang di luar formal. Beda sama kita. Kalau kita kan kita tungguin tuh guru, emang lagi kita tungguinnya di masjid, betul ya? Iya. Tapi kalau Abu Hurairah enggak. Dia mau ngaji sama Nabi, yang lain pada nungguin. Kalau dia pada nungguinnya di rumahnya Nabi, nungguinnya di rumah Nabi. Dia pengen bareng jalannya sama Nabi. Dia pengen lihat sepanjang perjalanannya tuh Rasulullah kayak apa. Oh, Rasulullah keluar rumah dari pakai kaki kiri apa pakai kanan?
Ketika bertemu sama orang bagaimana Rasulullah? Ketika dia berjumpa sama yang tua kayak apa? Kalau ketemu sama yang muda kayak bagaimana? Akhlaknya Rasulullah di jalan kayak apa? Itu selalu direkam oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau keluar pakai kaki kanan? Turun hadis, dapat. Saya lihat engkau begitu hormat sampai yang tua, turun hadis. Paham gak itu maksudnya? Jadi banyak dapat ilmunya di mana? Di luar. Di luar banyak. Nah, jadi ambil itu satu saat saja. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan waktu-waktu itu kecuali berisikan dengan ilmu. Kecuali berisikan dengan ilmu. Di mana aja. Hati lagi main gitar, kemudian dapat ilmu di situ, bisa nggak? Halo? Hah? Lihat aja, Om Ayrama bisa tuh, iya kan? Bisa dakwah, dia keluarin ayat, dia keluarin hadis dan lain sebagainya. Jadi bisa di mana saja kita bisa ambil ilmu itu. Makanya julusus saleh khairun minal wahdah wal wahdatu khairun min julusi su. Nah, ini yang mesti kita garis bawahin. Kalau kita pengen dapat yang begitu, maka teman duduk kita cari. Siapa nih? Ya, jangan salah pilih apa? Teman. Julusus saleh, duduk bersama orang yang saleh, khairun minal wahdah. Itu lebih baik daripada kamu sendirian di rumah. Daripada kamu sendirian di rumah, mending lebih baik duduk bersama orang apa? Orang soleh, orang yang alim. Orang alim jangan lagi ngajarnya, Pak. Jangan lagi ngobrolnya, tidurnya. Kan ada hadis, naumun alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang apa? Jahil. Tidurnya aja lebih baik daripada orang yang ibadahnya orang jahil. Ada orang ibadah tapi nggak pakai ilmu, jahil. Itu masih lebih baik tidurnya orang alim. Kenapa? Karena tidurnya orang alim pakai ilmu. Tidurnya pakai ilmu. Ilmu yang dia dapetin diamalin tuh dalam tidurnya. Sunnah tidur menghadap kepada kiblat. Sunnah tangan kita tidur seperti ini, menghadap kepada kiblat seperti orang dalam keadaan masuk kepada lubang apa? Tuh kayak begitu tuh sunnah. Sebelum tidur sunnah berwudu. Ini orang alim. Enggak tidur kalau dia tidak zikir. Kalau kita wudu enggak? Halo? Hah? Kalau orang alim pantas kalau tidurnya itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena tidurnya mereka pakai apa? Pakai ilmu. Tidurnya aja pakai ilmu. Wudu dulu. Kenapa? Coba dah lihat Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Tulis itu di dalam kitab Lubabul Hadis. Barang siapa yang tidur dalam keadaan apa? Berwudu. Dalam keadaan berwudu, maka ketika Allah pada saat itu akan jaga dan Allah akan pelihara. Andai kata dia meninggal dunia di waktu paginya tuh, tidur kagak bangun lagi, mati, maka dijamin matinya husnul khotimah. Kalau dia tidur pakai. Yang kedua, dia nggak pernah tidur kecuali dia berzikir terlebih dahulu. Kalau orang yang alim, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah ngajarin, jangan kita tidur kecuali yang pertama baca yang namanya ayatul kursi. Suruh baca ayat kursi.
Kemudian kalau kamu sudah selesai baca ayat kursi, sebelum tidur bacalah 3 ayat di akhir suratul Baqarah dalam Nasaihud Diniyah. Suruh baca tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yu'asibkum sampai akhir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, baca itu sebelum tidur. Dijelasin sama Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, orang yang tidur dalam keadaan berwudu membaca ayat kursi dan membaca 3 surah daripada itu, Allah jaga orang itu dari kejahatan yang zahir maupun yang batin, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Allah jagain itu dan Allah akan tutupkan dia akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, dia baca kalau orang alim, dia punya ilmunya, dibaca. Apa langsung tidur? Enggak, ditambahin lagi sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca. Kan Nabi pesen kalau mau tidur katanya suruh baca dulu tuh suratul Ikhlas berapa kali? Berapa kali? Habis itu baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Terus qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Terus tiup. Begitu enggak? Riyadhus Shalihin tuh. Di Riyadhus Shalihin Rasulullah jelasin banget. Tiup tuh. Usap semua badan kita. Tuh kalau ada orang yang mau hantem kita pakai perkara-perkara yang kagak kelihatan, berbalik tuh kata Nabi. Berbalik tuh semua. Hadisnya udah kita baca. Cuman ngamalin aja belum. Ya. Kita malin ya begitu. Nah, jadi tidurnya orang alim pantas. Tergantung kita jadinya. Duduk sama siapa? Cari teman. Maaf, teman yang baik itu bukan teman yang selalu ngasih rokok sama kita, bukan. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu minjemin duit sama kita, bukan. Teman yang baik itu bukan yang selalu minjemin motor sama kita, bukan. Khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Itu teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengingatkan dan mengajak kepada kita ke dalam perkara-perkara yang baik. Itu teman yang baik. Nah, carilah engkau teman yang seperti itu sehingga dudukmu di mana saja maka akan mendapatkan ilmu di dalamnya. Paham gak maksudnya? Iya. Kan ini tadi disuruh nih, sepanjang hidup kita harusnya diisi dengan apa tadi? Kan dengan ilmu. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita mau ngisi dengan ilmunya, maka bergaullah dengan orang-orang yang berilmu. Bergaul kita sama orang yang berilmu, insya Allah. Ya, ke sana, masya Allah. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibnu Jarrah ala Abi Yusuf. Dan telah datang itu Syekh, ya, seorang faqih, wahua Ibrahim, yakni Syekh Ibrahim bin Jarrah, kemana? Ala Abi Yusuf, kepada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Yusuf. Datang dia, ya'uduhu fi maradi mautihi, yang sedang sakit. Syekh Abu Yusuf itu sedang sakit, yang dia itu ya'uduhu fi maradi mautihi, ya, menjelang kepada kematiannya. Namun wahuwa yajudu binafsihi, namun Syekh Muhammad Yusuf itu masih sempat bermurah hati, berbuat baik dengan dirinya, yaitu dengan dirinya Syekh Ibrahim. Sambil faqala Abu Yusuf lahu, berkata dia, padahal udah di akhir-akhir hayatnya, udah di akhir-akhir hayatnya, menjelang ya'uduhu fi maradi mautihi, udah mau meninggal dunia. Nih Syekh Ibrahim datang pengen nengokin
karena dia adalah ulama besar, dia gurunya. Maka dia datanglah kepada Syekh Muhammad Yusuf. Pada saat itu dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan di akhir hayatnya, wa huwa yajudu binafsihi. Tapi ternyata Syekh Muhammad Yusuf yang sudah berbaring sakit itu ternyata masih berbuat baik dia kepada Syekh Ibrahim ya bin Jarrah. Fahuwa faqala lahu, maka berkata itu Syekh Muhammad Yusuf kepadanya, apa? Ramyul jimari raqiban afdalu amrojilan. Kata saya itu lebih utama mana katanya, melempar jamroh dengan naik kendaraan atau dengan berjalan kaki. Mau meninggal masih nanyain gituan. Jamroh, tahu jamroh nggak? Melontar, melontar tuh. Kalau zaman dulu melontar deket, minaknya masih minak yang asli. Sekarang ini minak yang asli itu tertutup, dia hanya untuk daripada negara-negara Timur Tengah pada umumnya di situ. Sementara Mina, tempat tendanya jamaah haji Indonesia itu di tempat perluasan Mina. Jadi Mina diluasin lagi, lebih jauh lagi tempatnya. Bahkan melewati satu gunung, di mana gunungnya itu dibelah bawahnya dibikinin apa? Terowongan. Yang terowongan aja kurang lebih hampir 1 kilo. Terowongannya doang tuh, jalan tuh hampir 1 kilo. Belum lagi tempat tendanya sama tempat. Jadi kalau ini terowongan, di situ tempat tenda jamaah Indonesia, tempat melontarnya di sono jalan raya. Jadi bisa kita bayangin tuh, perjalanannya cukup jauh. Kalau dulu deket, ya melontarnya itu. Nah sekarang ditanya, tuh melontar yang model gitu, pengen ngelontar ini bagian daripada wajibul haji. Ya, dia termasuk wajib haji. Amalan haji itu 3. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Amalannya. Jadi ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi rukun sama wajib pengertiannya beda. Tidak seperti sholat, tidak seperti puasa, tidak seperti amalan yang lain. Kalau sholat, rukun sama wajib pengertiannya sama. Rukun sholat ya wajib sholat. Tapi kalau haji enggak. Rukun haji ada wajib haji. Rukun haji, amalan-amalan di dalam ibadah haji yang tidak boleh tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Apabila dia tidak mengerjakan, maka tidak sah hajinya, dan tidak boleh digantikan dengan orang, dan juga tidak boleh dibayar dengan dam. Itu rukun. Mana contohnya? Ihram, niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu nggak boleh digantiin tuh yang begitu. Kali gitu minta digantiin baca gituan. Nampak? Nggak ada, lagi sariawan gua. Gantiin mau anaknya suruh bacain, nggak sah. Atau gua bawa bayar aja, nggak sah. Yang kedua, yang rukun yang tidak boleh digantikan dan tidak boleh dibayar dengan dam, tawaf ifadah, tawaf haji kah, tawaf umroh kah, pokoknya tawaf tidak boleh. Dalam umroh, dalam haji tidak boleh digantikan oleh orang, harus yang bersangkutan. Tapi sakit dia, pakai kursi roda, nggak bisa duduk dia, tanduk, sampai begitu. Ya, kalau dulu ada tandu-tandunya, sekarang udah nggak ada. Ya, itu nggak boleh digantiin tawaf. Yang ketiga ada yang namanya sa'i, nggak boleh digantiin. Wukuf di padang Arafah nggak boleh digantiin karena dia termasuk rukun haji. Tapi ada yang disebut dengan wajibul haji, wajib haji. Amalan yang ada di dalam amalan haji
yang apabila dia tinggalkan maka sah hajinya, tapi dia harus bayar dam atau digantikan dengan orang. Paham gak tuh maksudnya? Kalau tadi rukun boleh digantiin nggak? Boleh digantiin nggak? Boleh bayar dam nggak? Enggak. Kalau dia nggak kerjain, sah nggak? Beda sama wajib haji. Kalau wajib haji, andai kata dia nggak kerjain, sah, tapi harus digantikan dengan orang lain, atau dia harus bayar dengan apa? Dam. Satu di antara contoh wajib haji itu mana? Melontar. Jadi melontar haji ini bukan rukun haji, tapi masuknya apa? Wajib haji. Itu jalan dari tenda sampai ke tempat melontar, perginya bisa 5 kilo. Berarti kalau gitu pulang pergi 10 kilo. Besok bapak ibu yang berangkat haji, itu perjalanan jauh begitu, jangan coba-coba cari aplikasi. Pengen manggil apa? Grab. Bukan nggak ada di sono, tapi nggak boleh. Di sono ada. Nah itu harus jalan kaki kita 10 kilo. Lah sekarang yang berangkat haji umurnya 92,5. Sekarang ini ada Pak. Malah katanya dari Madura itu ada 100 berapa tahun itu? Ada ya? 119 tahun berangkat haji, coba bayangin. Nah sekarang suruh jalan, kalau seandainya dia ngelakuin yang kayak begitu tuh, kayaknya udah nggak mungkin kuat. Iya, dan itu Pak, perjalanan kita melontar, jalan perginya sama jalan pulangnya beda. Jadi kalau seandainya kita jatuh di jalan, di tengah perjalanan mau menuju ke tempat melontar, maka nggak boleh lagi tuh balik ke belakang, kagak boleh, nungguin. Mau jalan kagak kuat ke sono, terpaksa harus ditaruh di situ. Dan tidak boleh ada yang menemani, disuruh jalan, semua jalan. Karena kalau dia jalan ditungguin pada kerumunin, akan jadi apa? Macet. Sementara itu di terowongan, kejadian terowongan Mina tuh begitu, mati lampu, kemudian listrik mati, kemudian pada saat itu orang pada nggak ngeliat, jadi pada tabrak-tabrakan, keinjek-injek, saling meninggal. Ribuan orang meninggal tuh di terowongan itu, di terowongan itu. Makanya banyak petugas di sana. Nggak boleh duduk istirahat, suruh jalan, roh, suruh jalan, nggak boleh. Ini kadang-kadang aki-aki, nenek-nenek kagak mau ngerti banget. Gua kesini mau pergi haji, gua juga tahu mau pergi haji. Gua mau kesini, gua nggak bisa tahu tahun depan gua nggak bakalan lagi bisa ke sono. Mumpung nih gua sekarang gua pengen ke sono, padahal udah bengek mulu. Maksain, kita udah terangin, kita udah bilangin, ini bisa digantiin sama orang. Ini bukan rukun, ini wajib, kagak ngerti. Nih, namanya juga nenek-nenek ya. Akhirnya dipaksa jalan, bener. Baru banget masuk terowongan, gua kagak kuat. Tuh kalau kita kagak sabar mau kita jitak juga, udah lo. Tadi gua bilangin kagak mau ngerti banget lo. Nah sekarang mau pulang ke belakang nggak boleh, dijagain sama polisi. Masya Allah, dijagain sama polisi. Nih lagi mau bicarain masalah ngelontar. Yang ngasih pertanyaan ini dalam keadaan sakit, mau meninggal dunia, masih ngomongin apaan? Masih ngomongin apaan? Ilmu. Masih ngomongin ilmu. Astagfirullahaladzim. Jadi wadakhala faqihun, telah datang nih ada seorang ulama faqih. Faqih adalah ulama yang memang menguasai ilmu fikih, itu namanya faqih.
Siapa dia? Wa huwa Ibrahim ibnul Jarrah, namanya Syekh Ibrahim bin Jarrah. Ngapain? Ala Abi Yusuf, dia pengen nengokin gurunya Syekh Muhammad Yusuf, ya'udhuhu fi maradi mautihi, yang dimana pada saat itu Syekh Muhammad Yusuf dalam keadaan sakit menjelang apanya? Kematiannya. Tapi ternyata ketika dia sampai di rumahnya, wa huwa yajudu bi nafsihi, ternyata Syekh Muhammad Yusuf masih sempat tuh memberikan kebaikan dengan dirinya kepada Syekh Ibrahim. Faqala Abu Yusuf lahu, maka berkatalah dia Syekh Abu Yusuf itu kepada Syekh Ibrahim sebagai bentuk keilmuan. Ditanya sama dia, ramyul jimari raqiban afdalu amrajilam. Aku mau tanya sama ente tuh, kalau lagi melontar tuh bagusan naik kendaraan apa jalan kaki ya? Bagusan naik kendaraan, naik ontak kah, naik kuda kah, naik keledai kah, gitu, atau jalan kaki? Dia tanya tuh sama Syekh Ibrahim, ya. Ditanya demikian, kemudian falam ya'rifil jawab, Syekh Ibrahim diam dan tidak memberikan jawaban. Diam aja dia, ya. Dia nggak berikan jawab. Fa ajaba bi nafsihi, lalu dijawab sendiri oleh siapa? Syekh Abu Yusuf. Kemudian dia jawab apa? Kata beliau, wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalin, yang namanya melempar jamrah dengan masyian, berjalan kaki, itu jauh lebih disukai oleh para ulama-ulama terdahulu, oleh orang-orang salafus saleh. Jadi lebih afdal ngapain? Jalan. Itu lebih afdal tuh jalan 10 kilo. Itu lebih afdal. Dan gak terasa Pak, memang gak terasanya. Kenapa? Karena semua orang jalan sama. Kita zikir aja, kita baca aja semuanya. Dan bumi itu pada tanggal itu menjadi bumi tempat yang mustajab. Jadi Arafah, Musdalifah, Mina, dan tempat melontar itu di waktu pelaksanaan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, hari-hari itu tempat tersebut menjadi tempat yang mustajab. Kalau sekarang kita ke sono belum, paham nih? Walaupun di Padang Arafah, walaupun kita ada di Padang Arafah, kita di situ di Padang Arafah, dia belum menjadi tempat yang mustajab. Arafah jadi tempat yang mustajab kapan? Indal wukuf, ketika terjadinya satu peristiwa, yaitu pelaksanaan ibadah wukuf di Padang Arafah. Itu tempat amat sangat mustajab. Yang kedua, Musdalifah, Mina, dia bisa menjadi tempat yang mustajab. Kapan dia bisa menjadi? Ketika rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi jalannya itu perbanyak dia berzikir, dia berdoa, mohon kepada Allah sambil jalan dia berzikir, maka saat itu Allah akan kabulkan semuanya tuh, karena tempatnya mustajab. Jadi ketika ditanya bagaimana itu, ya, yang namanya orang jumroh, kemudian bagusan afdolan jalan apa jalan naik kendaraan. Syekh Ibrahim dengar itu bukan nggak bisa jawab, diem. Dia diam aja. Kenapa diam? Karena dia tahu gurunya sedang dalam keadaan apa? Sakit. Ntar kalau begitu berdebat akhirnya mati. Ya, nah akhirnya dia nggak diam. Falam ya'rifil jawab, maka dia tidak mau menjawabnya. Bukan karena tidak tahu. Fa'ajaba bin nafsihi, lalu maka dia jawablah dengan sendirinya. Wa huwa annal ramya masyian ahabbu fil awwalin, bahwa yang namanya melontar dengan jalan kaki itu yang lebih diutamakan, yang lebih disukai oleh para salafus saleh, para ulama-ulama yang terdahulu. Jadi afdalnya jalan, ya, afdalan jalan. Akhir hayat aja masih ngomongin apa tuh? Ilmu. Kalau kita
Ini ya, gua wasiat sini lu, gua wasiat malu ya, itu tanah yang di sono jangan dijual, punya orang. Gitu-gituan mulu yang diomongin. Wa hakadza yambaghi lil faqih, ya, dan begitu pula sebaliknya ahli fikih itu apa? Ayastaghila bihi fi jami'i awqatihi, semua dia mempergunakan waktu-waktunya itu, ayastaghila bihi, bahwasanya dia menyibukkan dirinya itu fi jami'i awqatihi, pada semua waktu-waktunya, fahina idzin yajidu lazzatan azimah, yaitu dengan waktu tersebut dia mempergunakan untuk meraih dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lebih utama. Masya Allah, ilmu udah jadi sesuatu yang membuat dia nikmat, ya. Kalau yang udah buat nikmat, kita lagi makan nih nikmat, lagi enak-enaknya gitu, kira-kira semakin banyak makanannya semakin asik nggak? Hah? Semakin asik nggak? Semakin asik itu kita semua. Kalau lagi nikmat, Masya Allah, udah kagak terasa, udah semuanya asik, semuanya ini. Nah, begitulah orang-orang yang berilmu, dengan ilmunya dia sudah merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam dia menuntut ilmu. Tinggal kita, kalau kita udah belum merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Ngaji pernah ngerasain nikmat nggak? Halo? Hah? Diem aja nih. Udah pernah nggak kita merasakan nikmat gitu? Hah? Bagaimana mau ngerasain nikmat? Dikit-dikit ngelihat jam mulu. Lagi ngelihat lagi ngaji, dikit-dikit ngeliatin apa? Ngeliatin jam. Kalau udah ngeliatin jam, itu romannya pengen lamain apa pengen cepetin tuh kalau begitu tuh? Hah? Astagfirullahaladzim. Wakila, kemudian diceritakan katanya, ruwiya Muhammadun fil manam ba'da wafatihi, dikisahkan katanya ada seseorang pernah bermimpi, dia mimpi ngelihat Syekh Muhammad. Kalau tadi kan pas sakitnya nih, meninggal, paham ya? Kemudian meninggal. Ruwiya Muhammadun fil manami ba'da wafatihi. Kemudian ada seseorang bermimpi berjumpa di dalam tidurnya, fil manami ba'da wafatihi, sesudah wafatnya. Faqila lahu, lalu bertanya, kaifa kunta fi halin naz'i, bagaimana keadaan anda waktu roh itu dicabut? Waktu rohnya lagi dicabut bagaimana? Ditanya nih sama seseorang, Tuan Imam, kemarin waktu meninggal dunia lagi dicabut bagaimana kira-kira? Sakit apa-apa? Rasulullah ketika lagi dicabut rohnya, maaf, teriak satu teriak, Rasulullah, sampai malaikat Jibril langsung memalingkan wajahnya karena nggak tega melihat wajahnya Rasulullah ketika dicabut ruhnya, nggak kuat dia. Sampai Rasulullah bilang sama Jibril, ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Engkau tidak mau melihat aku, engkau tidak suka kepadaku? Enggak ya Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau dicabut ruhnya itu. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, tahukah engkau sakitnya ini? Sakitnya ketika dicabut roh ini seperti ditebasnya pedang dengan 300 tebasan pedang. Sampaikan salamku ya Jibril kepada Rabbul Alamin, kepada Allah. Sampaikan kepada Tuhanku, sakitnya dicabutnya roh ini, biarlah aku saja yang merasakan. Timpakan semua daripada sakitnya umat-umatku ketika dicabut itu, mereka biar jangan merasakan, biar simpahkan saja semuanya kepadaku, supaya umatnya nggak ngerasain waktu lagi diapain? Dicabut rohnya. Jangan Jibril, biar aku saja yang merasakan,
sampaikan kepada Allah agar sakit-sakit ruh ini dicabut. Umatku jangan ada yang sakit, biar timpakan saja semuanya ke aku. Sampaikan kepada Allah. Kemudian berangkat Jibril. Jibril bilang kepada Allah, kata Allahu Rabbul Alamin, la, enggak, aku tolak kali ini permintaannya Muhammad. Balik lagi, sampaikan lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mohon maaf, Allah menolak permintaan kau. Kalau memang tidak bisa ya Jibril, tolong 50% dari sakitnya itu biar ke saya, biar umatnya ngerasain berapa? 50% aja. Datang lagi, ditolak lagi sama Allah. Masya Allah. Begitu cintanya Nabi Muhammad. Nah ini orang nanya nih bagaimana kepada Syekh Muhammad. Faqala, katanya, kaifa kunta fi halin nadhi, bagaimana keadaanmu Tuan Imam ketika pada saat rohmu dicabut itu? Apa katanya? Kaifa muta'ammilan fi mas'alatin min masailil muqatabi ya Rabb, falam as'ur bi khuruji ruhi, la haula wala quwata illa billah. Kata dia, saya pada saat itu nggak merasakan, karena saat itu katanya dia sedang memikirkan masalah budak mukatab. Jadi lagi mati, lagi masih mikirin apa? Bagaimana kedudukannya budak mukatab katanya. Budak ini kan macam-macam. Budak mukatab itu adalah budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila dia membayar sejumlah uang kepada majikannya, dan itu bisa dicicil. Ya, nah sekarang dia lagi mikirin, nih kalau budak mukatab bagaimana dia matinya, bagaimana segala macam. Jadi karena lagi mikirin masalah ilmu fikih, paham ya? Ruhnya dicabut, kagak apa? Kagak terasa. Masya Allah. Wakila katanya, lam falam as'uri bi khuruji ruhi, sehingga katanya saya tidak merasakan saat ruhku dicabut, karena lagi konsentrasi mikirin itu. Gitu. Ini boleh juga nih kita pikirin juga nih Pak. Kita besok mikirin apaan kayak gitu ya. Iya, biar kagak apa? Biar kagak sakit Pak katanya. Ada satu nabi yang fansnya banyak. Tahu fans nggak? Salah satu yang ngefans banget sama nabi itu malaikat Israil. Israil ngefans banget dah. Ini kalau kita yang ngefans kita malaikat Israil bagaimana kira-kira? Ini ada nabi yang ngefans banget malaikat Israil. Namanya Nabi Idris. Sampai satu hari Nabi Idris pernah pesen, datang ke Allah minta izin. Kata Nabi Idris, kata nih malaikat Israil, izin ya Allah, izinkan saya mau datang ke tempatnya Idris. Idris mana? Itu yang di Jati Indah. Jati Indah. Idris mana? Tuh, Idris hambamu yang rajin ibadah, aku kagum benar. Kenapa emang dia? Apa sudah waktunya dia harus menghadap kepadaku? Enggak ya Allah, saya mau datang aja. Saya ngefans banget sama dia, pengen minta tanda tangan. Oh ya udah baik, datanglah dia nih ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Ketika dia sampai di rumah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris nih sedang baca kitab. Karena ada 20 kitab, 30 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Idris. Kan kita udah bahas tuh. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi ada berapa? Ada berapa? Ada 114 kitab. Yang selama ini kita tahu 4 doang. Taurat, Zabur, Injil, Quran, kan gitu. Ternyata Allah turunkan kitab itu kepada para nabi sejumlah 114 kitab. 50 kitab kepada Nabi Allah Sis, 30 kepada Nabi Idris, 20 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa sebelum dapatkan Taurat.
Dia berupa mushaf. Nah, kemudian yang 4 tadi, Taurat, Zabur, Injil. Nah, jadi Nabi Isa lagi baca tuh. Pas dia lagi baca kitab-kitabnya, datang tuh. Siapa? Malaikat Israil. Karena Allah suratul insan dalam bentuk manusia, Nabi Idris nggak begitu paham. Udah, ya waalaikumsalam, ya gimana, baik, kabar segala macam. Iya, maafin, saya lagi baca dulu. Silakan duduk deh. Gitu. Disiapin, dipanggil lah nih. Pelayannya, siapin, kasih makanan, kasih apa, udah. Maafin ya, saya lagi baca. Iya, betul. Udah. Silakan makan, kata Nabi Idris. Enggak, udah. Aneh ngelihat ente juga udah demen. Nggak usah pakai apa? Makan apa segala macam, dikasih tawarin jeruk, kasih ini nggak mau, segala macam begitu. Akhirnya selesai. Dah ngobrol. Kata Nabi Allah Idris gini, kita jalan-jalan yuk sambil kita ini, kalau memang ente pengen cepet kita banyak obrolan sambil jalan ya, kita jalan deh. Ketika lagi sambil jalan sama malaikat Israil nih, Nabi Idris tahu nggak kalau itu malaikat Israil? Enggak, jalan. Lagi jalan lewat kebun, ada pohon mangga. Malaikat Israil bilang, ya Rasulullah, boleh nggak saya minta mangga tuh? Kata Nabi Idris, lah jangan, itu bukan kebun saya, itu kebun orang. Nggak, saya pengen banget. Lah tadi saya tawarin di rumah, nggak mau. Karena punya orang yang saya minta. Jangan. Ya udah, jalan lagi. Lagi jalan lagi, ada jambu. Minta lagi. Nabi Allah, boleh nggak saya minta? Jangan, tuh punya orang. Kan tadi di rumah ada. Aneh kasih nggak mau ente. Akhirnya kesel Nabi Idris. Lu sebetulnya siapa sih lu? Tadi dikasih, diserahin nggak mau. Sekarang punya orang diminta. Sebetulnya Anda siapa? Maafin, saya Israil. Kaget dia, Israil. Israil mana? Israil saya. Gitu. Benar, iya. Emang saya udah sampai nih waktunya? Enggak, belum. Saya datang ke sini hanya pengen ketemu engkau aja. Pengen ini. Oh gitu, iya. Begini dah. Ini mumpung ente datang, tugas ente kan mencabut apa? Roh, kan gitu. Tugas ente kan nyebut nyawa, nyebut roh. Iya. Sekarang begini, ente bisa nggak cabut roh aneh? Tapi ntar balikin lagi. Aneh belum mau mati nih, kata Nabi Idris. Cabut tapi ntar balikin lagi. Aneh belum mati. Kata malaikat Israil, waduh, nggak bisa. Yang bisa itu semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mah tunggu perintah doang. Oh begitu. Ya udah, bisa nggak ente minta sama Allah kayak begitu? Cabut roh saya tapi ntar kembaliin lagi. Karena saya belum mau meninggal dunia. Akhirnya pulanglah Israil, ngadeplah kepada Allah. Ketika dia ngadep kepada Allah, kata Allah, apa yang dia inginkan? Dia pengen dicabut rohnya, tapi ntar dibalikin lagi. Emang apa modelnya begitu? Kata Allah. Emang apa dia mau begitu? Nggak tahu dia mau begitu. Akhirnya apa? Ya udah, aku izinkan. Turun lagi, izinkan. Benar? Iya. Tiduranlah itu Nabi Idris, dicabutlah ruhnya dengan penuh kasih sayang. Orang yang paling disenengin, idolanya, itu dicabut sama dia. Dan meninggal. Ketika pada saat meninggal dunia, nangislah senangis-nangisnya ini malaikat Israil. Sang idola meninggal dunia. Mau hidupin bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, karena itu kekuasaan siapa? Baliklah dia menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku sudah matikan tapi aku nggak bisa menghidupkan, hanya Engkau yang maha kuasa ya Rabb. Dia sudah meminta sebelumnya, tolong minta disebutkan semua segala macam dan lain sebagainya. Kata Allah, baik, baliklah lagi kamu, aku hidupkan dia. Turunlah itu malaikat Israil, datang lagi di situ. Pas dia datang, dia lihat
Nabi Idris lagi duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hidup udah. Ditanya sama Ibrahim, kapan kau? Baru selesai tadi, aku dihidupkan oleh Allah. Sebetulnya apa tujuan engkau? Minta diapain? Dimatikan, dicabut, dan kau minta dihidupkan? Enggak ada. Aku hanya ingin merasakan betapa sakitnya orang dicabut rohnya. Paham gak tuh? Aku minta begitu hanya pengen ngerasain bagaimana sakitnya orang ketika dicabut rohnya. Terus kata Israel, emang sakitnya kayak apa? Ternyata kayak orang, kalau menurut Nabi Idris ini, kayak dikeletin kulit. Pernah ngeliat orang motong kambing gak? Tuh kambing kan kalau udah dipotong kemudian diapain? Dikeletin, ditarik begitu tuh, didodorin semuanya. Kira-kira bagaimana tuh? Sakitnya kayak apa orang? Ya, sakitnya kayak apa? Lah, terus kenapa engkau membaca la ilaha illallah? Karena kalimat inilah yang bisa meredamkan sakitnya sakaratul maut. Paham gak maksudnya? Ya, subhanallah. Jadi kata Nabi Idris, dia pengen ngerasain betapa sakitnya ketika orang dicabut rohnya. Tapi Syekh Muhammad, karena kemuliaan ilmu, karena keutamaan ilmu, ketika ada orang bermimpi berjumpa dengan Syekh Muhammad Yusuf ini fil manam, di dalam tidurnya, Tuan Syekh sudah meninggal dunia, ditanya bagaimana keadaanmu ketika pada saat dicabut ruhnya. Ya, saya lupa, karena pada saat itu saya lagi mikirin ilmu tentang masalah fikih. Masya Allah. Artinya dengan sebab kemuliaan ilmu sampai-sampai dia tidak merasakan. Nah, makanya ditutuplah itu, saghalani masailul muqatabi anil istidadi li hadzal yaum. Jadi masalah budak muqatab itu telah membuat sibuk pada diriku itu, sementara pada saat itu aku ternyata dipanggil oleh Allah. Wa inna ma qala dzalika tawadduan, dan inilah yang disebutnya dengan ketawaduan dalam ilmu. Nah, jadi keberkahan ilmu sampai-sampai bisa meredam daripada sakitnya apa? Sakaratul maut, ya. Faslun fi waqti tahsilil ilmi. Nanti akan masuk satu fasal, yaitu di dalam waktu dalam mendapatkan ilmu, ya, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari